Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Cairayara dengan NIM 23810500020. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi numerik metode trapezoidal. Oke, langsung saja kita ke definisi, yaitu integrasi numerik sendiri itu adalah proses mencari integral suatu fungsi yang dibatasi titik variabel tertentu dengan menggunakan sederetan nilai numerik yang diketahui. Nah, kelebihan dibanding cara analitis itu, integrasi numerik ini lebih mudah untuk mencari nilai integrasi suatu fungsi yang cukup kompleks. Misalnya, ketiga fungsi yang ini, fx sama dengan x kuadrat ln x ditambah e pangkat min x per 5x sin x, lalu fx sama dengan x kuadrat min e x kuadrat dikali e pangkat min x ditambah x dikali cos x per 10x. Lalu ada fx sama dengan x kuadrat dikali cos x per e pangkat min x. Jadi integrasi numerik ini lebih mudah untuk soal yang fungsi yang cukup kompleks gitu. Cara yang lebih mudah. Lalu untuk definisi dari metode trapezoidal sendiri, yaitu metode trapezoidal ini disebut juga metode trapesium. Nah, metode trapesium adalah salah satu teknik integrasi numerik untuk memperkirakan nilai integral untuk menghitung dengan cara numerik pada suatu fungsi berdasarkan pendekatan luas di bawah kurva. Metode ini cocok untuk fungsi yang sulit atau tidak bisa diintegralkan secara analitik. Nah, jadi metode trapezoidal ini digunakan ketika untuk fungsi yang sulit atau yang tidak bisa diintegralkan secara analitik. Ini solusinya dengan menggunakan metode trapezoidal. Selanjutnya ada konsep. Oke, selanjutnya yaitu konsep dasar, yaitu kita mempunyai batas A sampai dengan B, di mana dari batas A sampai B itu ada x0, x1, x2, x3 sampai dengan xn, di mana per satu segmen itu dari x0 ke x1, di mana batas bawahnya x0 dan batas atasnya x1. Nah, ini satu segmen. Tadi kan dijelaskan di mana mencari integral di bawah kurva. Berarti ini kan kurvanya yang begini, lalu kita mencari di bawahnya. Karena ini berbentuk trapezoidal atau trapesium, maka bentuknya trapesium, maka ini dinamakan metode trapezoidal, dan yang di atas ini merupakan dari fungsi dari si x0 ini. Berarti kan fx0 kalau x1, di atasnya fx1, kalau misalnya x3 di bawah, di atasnya fx3 gitu. Selanjutnya ke sini, dimana kita dimana rumusnya itu, konsep dasar awalnya itu integral fx dx dimulai dari a sampai dengan b itu sama dengan integral fx dx x0 sampai dengan x1, batas x0 sampai dengan x1, lalu ditambah integral fx dx di mana batasnya dari x1, batas bawahnya x1 sampai batas atasnya x2 sampai seterusnya sampai dengan integral fx dx dimulai dari x-1 sampai dengan xn begitu. Lalu dimana kita ingat bahwa rumus ruas trapesium itu luas sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2, berarti H per 2 dikali fx0 ditambah fx1 ditambah integral A
integral H per 2 fx1 ditambah fx2 dimulai dari A sampai B, begitu seterusnya sampai xn-1. Lalu setelah itu ini sama ya, lalu kita kelompokkan dimana H per 2 nya kita taruh di depan, lalu kita jumlahkan yang x0 nya ada berapa, berarti ada 1, x1 nya ada 2, x2 nya ada 2, lalu begitu sampai seterusnya sampai fxn. Lalu selanjutnya yaitu kita dapat kita hilangkan x1 nya x bentuk x nya menjadi f, lalu H per 2 f0 ditambah 2 f1 ditambah 2 f2 sampai seterusnya sampai dengan 2 fn. Lalu lalu kita ubah ke bentuk sigma, berarti H per 2 f0 ditambah 2 sigma fi, ini harus i, ditambah fn dimana i nya sama dengan 1 sampai dengan n sama dengan min 1. Lalu kita pindahkan fn nya, sebenarnya sampai sini juga sudah bisa. Lalu fn nya kita pindahkan ke depan, berarti H per 2 f0 ditambah fn ditambah 2 sigma fi, ini i, dimana i nya sama dengan 1 sampai dengan n min 1, dimana kaidah segi 4 yaitu H sama dengan B min A per n, dimana n nya itu bias segmen. Nah xi itu sama dengan A plus I dikali H, dimana I nya yaitu 1,2,3 dan seterusnya sampai dengan N. Selanjutnya ada rumus trapezoidal, yaitu yang pertama trapezoidal tunggal atau single segment. Kita gunakan untuk menghitung integral dengan satu trapezio. Itu rumusnya integral fx dx dimulai dari batas bawah A sampai dengan B menghampiri B min A per 2, dimana intervalnya FA ditambah FB. Ini rumus untuk trapezoidal tunggal atau single segment. Selanjutnya untuk trapezoidal majemuk, yaitu multiple segment, dimana metode trapezoidal majemuk meningkatkan akurasi aproksimasi integral dengan membagi interval integrasi yaitu A, B menjadi n subinterval yang lebih kecil. Nah, setiap subinterval dihitung sebagai trapezium, lalu hasilnya dijumlahkan. Jika interval dibagi n bagian dengan lebar H sama dengan B min A per n, maka integral fx dx dimana A sampai B dapat diaproksimasi dengan ini, integral fx dx menghampiri H per 2, dimana intervalnya itu fx0 ditambah 2 sigma fxi ditambah fxn, itu dimana i nya itu sama dengan 1, n sampai n min 1, dimana h itu adalah b min a per n atau lebar bias. Lalu x0 nya yaitu a, xn nya sama dengan b, x0 itu sama dengan a ditambah i dikali h untuk i sama dengan 1,2 dan seterusnya sampai dengan n-1. Selanjutnya untuk algoritma dari metode trapezoidal ini ada 6 atau syarat sebelum masuk ke rumusnya itu. Yang pertama kita harus menentukan batas bawah atau a dan batas atas b integral serta subintervalnya atau n. Yang kedua ada hitung lebar subinterval, di mana rumusnya yaitu h sama dengan b min a per n. Lalu ada kita menentukan titik-titik xi pada interval a, b. Lalu hitung nilai fungsi f xi di setiap titik. Lalu yang kelima ada hitung integral menggunakan rumus trapezoidal majemuk. Yang keenam ada jika perlu kita bandingkan hasil dengan nilai eksak untuk mengetahui errornya. Selanjutnya ada galat atau error, di mana galat
error metode trapesium itu yang ada beberapa bagian pentingnya. Itu yang pertama ada error pemotongan, terjadi karena pendekatan polinomial orde 1 atau linear, di mana rumusnya itu untuk mencari error pemotongan itu sama dengan min B min A pangkat 3 per 12 F double aksen C, di mana C-nya itu elemen dari interval A, B. Lalu ada F double aksen turunan kedua fungsi di titik X. Lalu ada error dapat dikurangi dengan memperbanyak bias atau N atau menggunakan metode trapesium komposit, di mana rumus error komposit yaitu min B min A H pangkat 2 per 12 F double aksen C, di mana C-nya elemen dari interval A, B. Lalu ada galat proporsional dengan H2, artinya jika N diperbesar 2 kali, galat berkurang 4 kali. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yang pertama yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan. Metode ini hanya memerlukan perhitungan rata-rata nilai fungsi di ujung interval, sehingga cocok untuk integrasi cepat atau data diskrit. Yang kedua ada efisien untuk fungsi linear atau data spasial. Nah, jika fungsi berbentuk garis lurus atau mendekati linear, metode trapezoidal menghasilkan nilai eksak tanpa error. Lalu yang ketiga yaitu komputasi cepat. Algoritmanya tidak memerlukan perhitungan kompleks sehingga ideal untuk aplikasi GIS atau analisis data sederhana. Lalu yang keempat ada fleksibel dengan partisi. Nah, akurasi dapat ditingkatkan dengan memperbanyak jumlah subinterval N meskipun memerlukan lebih banyak sumber daya komputasi. Oke, selanjutnya kekurangannya itu, untuk kekurangan metode trapezoidal ini ada yang pertama yaitu kurang akurat untuk fungsi linear. Yang kedua, maksud ini yaitu menggunakan pendekatan linear sehingga menghasilkan error besar pada fungsi melengkung atau konkev atau konveks. Contohnya error relatif mencapai 107,46% untuk fungsi kompleks. Yang kedua yaitu overestimasi atau underestimasi, di mana overestimasi itu jika fungsi konveks up cekung ke atas, lalu underestimasi itu jika fungsi konveks down cekung ke bawah. Lalu yang ketiga ada kalah akurasi dibanding metode Simpson, di mana metode Simpson 1/3 dan 3/8 menggunakan error relatif lebih kecil, misal 5,17% untuk Simpson 1/3 dan 107,46% untuk metode trapezoidal. Nah, yang keempat yaitu bergantung pada jumlah partisi, di mana membutuhkan N besar untuk mencapai akurasi tinggi yang meningkatkan waktu komputasi atau under curve atau AUC pada grafik konsentrasi obat terhadap waktu komputasi. Selanjutnya yaitu contoh. Hitunglah nilai dari integral 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx, dimana dimulai dari 1 sampai dengan 3 dengan h sama dengan 0,5 dengan menggunakan metode trapezoidal. Nah, yang pertama itu kita menentukan dulu h sama dengan b min a per n, dimana a nya itu 1 karena batas bawah, lalu b itu sama dengan 3 karena batas atas, lalu n sama dengan b min a per h, lalu dimana b nya itu kan 3 min 1 itu a nya itu kan 1, lalu per h nya itu udah diketahui 0,5 sama dengan 2 dibagi 0,5 sama dengan 4. Selanjutnya yaitu kita membuat tabel di mana isinya ada n, fn, di mana fn ini adalah fungsi yang di atas yang
di soalnya, yaitu 2n pangkat 4 ditambah 2n pangkat 2, lalu ada Fi. Nah, karena H-nya 0,5, nah berarti batas bawahnya kan 1, batas bawah 1, batas atasnya 3, berarti 1 ditambah 0,5, 1,5 ditambah 0,5, 2 ditambah 0,5, 2,5 gitu. Selanjutnya kita masukkan n sama n1 ini ke dalam fungsi ini. Nah, F0 tuh dari mana? F0 tuh dari yang tadi dimulai di atas di rumus. Nah, begitu n selanjutnya kita tinggal masukkan saja, lalu kita hitung menggunakan rumus trapesium, yaitu yang dimana integral sama dengan H per 2 F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 ditambah 2 F3 ditambah 2 F4. Nah, 0,5 karena H-nya 0,5, 0,5 bagi 2, terus F0 nya itu 6, terus 2 F1 ini tipe ya, ada 2 nya, harusnya 19,125, lalu selanjutnya ini bener karena dikali 2 dikali bener-bener, jadi 2 dikali 19,125, berarti 2 dikali 48, 2 dikali 103,5, terus 2 dikali 198 akan menghasilkan 136,125. Lalu untuk contoh selanjutnya yaitu hitung integral 8 ditambah 2x ditambah 4 cos x dx, dimana dimulai dari 0 sampai dengan pi per 2. Nah, kita menggunakan secara analitis. Secara analitik, nilai integral dapat dihitung dengan menentukan luas daerah di bawah kurva dengan batas tertentu sehingga mendapatkan nilai yang eksak. Nah, berikut perhitungannya. Integral 8 ditambah 2x ditambah 4 cos x dx dimulai dari 0 sampai dengan pi per 2. Lalu kita ubah menjadi seperti ini. 8x ditambah x pangkat 2 ditambah 4 sin x dimulai dari 0 sampai pi per 2. Lalu akan menghasilkan, lalu diubah menjadi bentuk dalam kurung. Setelah itu dihasilkan 2pi ditambah pi kuadrat per 4 ditambah 4 sama dengan pi kuadrat ditambah 16, pi ditambah 16 per 4 akan menghasilkan 19,0337717146315. Oke, selanjutnya yaitu dengan menggunakan aplikasi tunggal aturan trapezoid atau Newton Cotes. Nah, anggap fx itu sama dengan 8 ditambah 2x ditambah 4 cos x yang dibatasi oleh x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan pi per 2, sehingga f0 sama dengan 8 ditambah 2 dikali 0, karena f0 maka diubah jadi 0, jadi ditambah 4 cos 0 sama dengan 12. Lalu f pi per 2 sama dengan 8 ditambah 2 dikali pi per 2 ditambah 4 cos pi per 2 sama dengan 8 ditambah pi. Integral sama dengan b min a per 2 fa ditambah fb, lalu kita masukkan b nya yaitu pi per 2 dikurangi a nya itu 0 per 2 dikurangi 0, terus dibagi 2, lalu fa nya 12 ditambah fb nya 8 ditambah pi, fb nya itu 8 ditambah pi. Lalu integral sama dengan pi per 4 dikali 20 ditambah pi. Integral sama dengan 5pi ditambah pi kuadrat, lalu dihasilkan yaitu 25,577567669.
begitu. Lalu kita menggunakan aplikasi berganda aturan trapezoid dengan n sama dengan 2. Nah, bentuknya yaitu n untuk mencari i-nya yang tadi di algoritma itu sebelum itu kita mencari rumus ini dulu, b min a per 2 n fx0 sama dengan ditambah 2 sigma fxi, di mana i-nya sama dengan 1 sampai n-1 ditambah fxn. Nah, untuk menentukan jarak segmen berlaku persamaan h sama dengan b min a per n, di mana n-nya sama dengan 2, berarti masukkan saja b-nya itu pi per 2 dikurangi a-nya itu kan 0 per 2, n-nya 2, lalu akan menghasilkan pi per 4. Nah, setelah itu sehingga x0 sama dengan 0, x1 sama dengan pi per 4, x2 sama dengan pi per 2 akan digunakan dalam persamaan multipole. Nah, f0 sama dengan 8 ditambah 2 dikali 0 ditambah 4 cos 0 sama dengan 12. Lalu untuk pi per 4 sama dengan 8 ditambah 2 dikali pi per 4 ditambah 4 cos pi per 4 sama dengan 7 ditambah pi per 2. Lalu untuk pi per 2 sama dengan 8 ditambah 2 dikali pi per 2 ditambah 4 cos pi per 2 sama dengan 8 ditambah pi. Lalu integral sama dengan b min a per 2n fx0 ditambah 2 sigma fxi sama dengan 1 sampai n-1 ditambah fxn. Lalu x2 min x0 per 2n sama dengan itu fx0 ditambah 2 fx1 ditambah fx2. Lalu x2 nya itu kan pi per 2 dikurangi x0 itu 0 per 2 dikali n nya itu 2 kali 2, lalu fx0 nya itu 12, lalu 2 dikali x1 nya itu 7 ditambah pi per 2, lalu ditambah fx2 itu 8 ditambah pi, akan dihasilkan yaitu integral sama dengan 15,919169878. Nah, untuk contoh yaitu untuk menggunakan metode analitik, hasil integralnya 19,0338, galat absolutnya 0,0000, galat relatifnya 0,0000. Nah, keterangannya itu nilai eksak atau acuan kebenaran. Lalu trapesium tunggal, hasil integralnya itu 25,5776, galat absolutnya 6,5438, galat relatifnya itu 34,37%. Nah, keterangannya itu galat terbesar kurang akurat. Lalu ada trapesium majemuk, yaitu hasil integralnya 15,8192, galat absolutnya 3,2146, lalu galat relatifnya itu 16,89%. Nah, keterangannya itu lebih akurat dari tunggal, galat lebih kecil. Nah, metode analitik memberikan hasil paling akurat karena menghitung nilai eksak. Nah, metode trapesium ini, trapesium tunggal kurang akurat karena hanya memakai 2 titik. Nah, lalu untuk metode trapesium majemuk lebih baik karena memakai lebih banyak titik dan menghasilkan galat yang lebih kecil. Lalu, semakin banyak segmen pada metode numerik, semakin mendekati hasil analitik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.